Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya yang bernama M. Andi Syahrial Saputra dengan NPM 18.16963201033 semester 5 Prodi Administrasi Negara S1 di kampus Sti Setio Morobungu Setia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan dan organisasi pada sub mata kuliah kepemimpinan yang diasuh oleh Asrai Maros Esos MSI. Adapun 4 poin pokok yang akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama, kepemimpinan dan organisasi. Yang kedua, definisi organisasi. Yang ketiga, jenis-jenis organisasi. Dan yang keempat, kepemimpinan dalam organisasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang kepemimpinan dan organisasi. Kepemimpinan tanpa organisasi wadah Makkah yang sebatas konseptual kepemimpinan. Konsep-konsep tersebut butuh tempat organisasi dalam pengaplikasiannya agar menjadi sebuah kepemimpinan yang efektif. Yang artinya, kepemimpinan dan organisasi adalah dua hal yang saling berhubungan. Organisasi adalah suatu wadah atau tempat untuk mengaplikasikan kepemimpinan. Jadi, seorang pemimpin harus mempunyai skill dan kemampuan di dalam organisasi tersebut. Skill dan kemampuan yang bagaimana, yaitu skill di bidang akademik maupun skill dan kemampuan di bidang jiwa kriteria masing-masing. Setelah kita masuk materi yang kedua, yaitu tentang definisi organisasi. Organisasi adalah bentuk serta perserikatan kerjasama manusia untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi juga diartikan sebagai wadah atau tempat berkumpulnya orang-orang yang saling bekerja sama dalam mencapai tujuan. Yang artinya, untuk menjalankan sebuah organisasi kita harus bekerjasama dengan sekelompok lainnya. Maka dari itu, tanpa bekerja sama dalam sebuah organisasi tidak akan memenuhi suatu tujuan dalam organisasi tersebut. Adapun dua pertanyaan yang muncul di benak kita. Yang pertama, sejak kapan Anda mengenali organisasi? Yang kedua, sejak kapan Anda terlibat dalam organisasi? Di sini adapun jawabannya. 1. Seorang individu manusia tidak akan hidup sendiri. Ciri peradaban manusia senantiasa ditandai dengan saling bertemu, saling berkumpul, dan saling terlibat dalam organisasi. Yang kedua, saat dilahirkan terlibat organisasi persalinan. Yang ketiga, saat menambah ilmu, saat itu juga Anda terlibat organisasi pendidikan. Bahkan saat dimakamkan, kita terlibat organisasi pemakaman. Ya baiklah, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu jenis organisasi. Jenis organisasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama organisasi formal, yang kedua organisasi informal. Di sini jelaskan organisasi formal. Organisasi formal ini hanya biasanya memiliki struktur yang tersusun amat baik, teratur dan rapi. Kewajiban hak diri pada anggota sudah diketahui secara pasti, bahkan tak jarang dalam bentuk tertulis. Di sini kan adanya contoh organisasi formal. Contoh organisasi formal adalah antara lain
Organisasi dalam pemerintahan suatu negara. Organisasi yang mengembangkan suatu bisnis atau usaha tersebut. Dan yang kedua, organisasi informal. Berbeda dengan organisasi formal. Organisasi formal ini kadang tidak memiliki tujuan atau visi misi yang spesifik. Karena itu, aturan-aturan pun kadang tidak begitu diperhatikannya, sehingga sifatnya lebih fleksibel ketimbang organisasi formal. Disebut adakan contoh organisasi informal, yaitu organisasi yang berkaitan langsung dengan hobi sejenis sebagainya. Kita masuk materi yang keempat, yaitu tentang kepemimpinan dalam organisasi. Organisasi adalah suatu kelompok orang yang sedang bekerja ke arah tujuan bersama di bawah kepemimpinan. Kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses di mana seorang pemimpin memengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikut dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Yang artinya seorang pemimpin yang mengatur dan menjalankan sebuah organisasi tersebut. Seorang pemimpin harus memberi contoh kepada bawahannya. Dan maka dari itu, pemimpin juga harus memiliki sifat tegas, sigap untuk mengambil keputusan dalam organisasi tersebut. Adapun beberapa sikap kepemimpinan dalam organisasi yang perlu diterapkan oleh seorang pemimpin. Di antaranya, 1. Menjalin kedekatan dengan anak buah, mendapat respek bawahan. Ya, artinya seorang pemimpin harus mempunyai sikap humble kepada anak buahannya agar anak bawahannya tidak merasa resah dengan kepemimpinan dia tersebut. 2. Memberikan semangat dan motivasi atau dorongan positif bawahan. Yang artinya agar seorang pemimpin sangat penting memberikan semangat atau motivasi kepada bawahan. Selalu semangat untuk bekerja. Dan terus yang ketiga, memberikan kepercayaan dan tanggung jawab. Jangan terlalu cepat menghakimi bawahannya. Yang dimaksud dengan nomor 3 ialah seorang pemimpin tidak boleh memiliki sifat otoriter atau mengambil keputusan sendiri. Seorang pemimpin pun sebaiknya selalu bermusyawarah dengan bawahan. Dan ketika bawahan melakukan kesalahan, seorang pemimpin jangan terlalu cepat menghakimi bawahannya. Itulah yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.